Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1871 Saudara Laki-laki. Langit dan bumi mati dan sunyi, dan tidak ada cahaya, dan bayang-bayang manusia seperti gelombang laut, menutupi langit dan menutupi bumi. Di timur, para biksu dari seluruh dunia berbaris, semuanya bersenjata, darah mereka membara hidup-hidup, masing-masing dengan semangat juang yang tinggi. Di barat, bendera pertempuran berkibar dengan keras, dan roh prasejarah melonjak dan berguling, menelan langit dan bumi, tirani dan haus darah. Ketika kedua belah pihak saling berhadapan, mereka berdua menggunakan tentara kaisar untuk berperang satu sama lain. Gambar kehancuran digariskan lagi, memantulkan cahaya malapetaka, sedingin es dan kematian, membuat hati orang gemetar. Pertempuran berlanjut, dan gemuruh berlanjut, satu dari Zanwang dan Qiongqi, dan yang lainnya dari Hua Qingluo dan Yantian. Raja perang itu kuat, dia bertarung dengan buruk dan gila-gilaan, dan para jenderal juga mendominasi. Leluhur yang memainkan langit sepanjang jalan meragukan kehidupan. Raja perang tidak terkalahkan di dunia, dan dia mengalahkan Qiongqi menjadi seekor anjing. Kaisar kera kecil melolong lagi, bermain sampai mati, berubah menjadi kera selama 9 hari, terjebak di antara langit dan bumi, dan miliknya tenggorokannya retak. Tuhan akan tak terkalahkan di dunia, dan dia akan mengubah langit menjadi seekor anjing. Setelah satu gelombang tidak tenang, gelombang lain pecah, dan pelayan Long Jie juga meraung, menekan suara kaisar kera kecil di linglung. Dengan baik, Hong Huang dimarahi dan dikalahkan, dan anggota keluarga Zhu Tian sendiri mengangkat suara mereka, seolah memukuli darah ayam atau mengambil bubuk mesiu. Itu hidup di atas, tetapi suasana di bawahnya aneh. Ye Chen tertegun, menatap Kaisar Xuan yang berambut putih di sampingnya. Dia sangat cantik, dengan wajah yang tiada taraf, bermandikan cahaya yang indah, dan helai rambutnya juga diwarnai dengan kecemerlangan suci. Dia seperti mimpi, dan meskipun dia dekat, dia masih jauh dari mimpi, matanya yang indah sejernih air, menyembunyikan legenda kuno. Sikapnya tidak kalah dengan selir kekaisaran, dia tidak memakan kembang api dunia, dan tidak memprovokasi debu dunia, seperti peri di dunia manusia. Melihatnya, Ye Chen kesurupan sejenak. Untuk beberapa alasan, ketika dia melihat wajahnya untuk pertama kalinya, dia merasa baik hati. Di Xuan tetap diam, matanya yang berair kabur, menatap wajah Ye Chen, seperti melihat kakaknya sendiri. Tiba-tiba, dia mengangkat tangannya, mencondongkan tubuh ke arah wajah Ye Chen, dan membelai dengan lembut, seolah ingin menghapus semua rasa sakit untuknya. Ye Chen tertegun, sedikit bingung, dengan kebingungan dan tanda tanya di kepalanya, apakah aku terlalu tampan? Memprovokasi suka. Di satu sisi, Bei Sheng juga tertegun, tidak tahu situasinya. Xiao Jiuxian juga tercengang, matanya yang besar berkibar. Bahkan Kaisar kera kecil dan Long Jie yang berteriak membungkam raungan mereka dan berkumpul bersama, menonton dengan wajah terselubung. Para biksu surga juga melihat ke samping, dengan ekspresi aneh, dan hanya kuasi Kaisar Dacu yang terlihat tenang. Aneh saja, Ye Chen dan Kaisar Zun dilahirkan persis sama, ketika adik perempuan Kaisar Zun melihatnya, dia pasti akan mengingat kakaknya. Xuan saya harus menyentuh wajahnya. Para jenderal turun, dan Beilin lah yang berbicara. Tianxing tidak berbicara, hanya menghela nafas, terlalu mirip. Para dewa akan memandang Ye Chen dengan mata yang aneh dan indah. Saat itu, mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Ye Chen berubah menjadi abu terbang, orang mati tidak bisa mati lagi, dan menghilang sepenuhnya. Sekarang, melihat dia kembali lagi, bahkan Kaisar Zun cukup terkejut, tidak tahu kenapa dia masih hidup. Terkubur di langit berbintang dan kemudian dibangkitkan, saya merasa sangat tidak nyata garis keturunan tubuh suci kuno telah menciptakan terlalu banyak ketidakmungkinan. Membantai dua kaisar dalam satu kehidupan, prestasi semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya, dan tidak akan ada seorang pun di masa depan yang menulis mitos abadi. Saya tidak tahu, jika para jenderal tahu bahwa Ye Chen telah membantai satu di dunia roh, apakah dia akan meledak dengan kata-kata kotor di tempat. Aku berkata Xuaner, jangan menakuti anak-anak. Melihat Di Xuan masih menyentuh, Tian Yuan terbatuk datar. Saudaraku. Di Xuan berbisik, matanya yang indah menjadi semakin kabur, berlama-lama dengan jejak kabut air, yang mengembun menjadi kristal beku. Kakak,
Ye Chen hampir pipis ketika mendengar ini, senioritas dan usianya cukup untuk menjadi kakek neneknya. Tidak, tidak ada yang mengatakan apa-apa. Ye Chen terbatuk, merasa dingin di sekujur tubuhnya setelah disentuh oleh Di Xuan. Dia adalah adik perempuan Kaisar Zun. Dong Huang Taixin tersenyum lembut, melihat seluruh tubuh Ye Chen gemetar, membuatnya tertawa. Begitu kata-kata ini keluar, Ye Chen langsung mengerti bahwa wanita berambut putih di depannya menganggapnya sebagai Kaisar Xianwu. Sangat menarik, jika kamu menyentuhku lagi, kamu akan menjadi gila. Hua Qingluo, Su Tian dan Yan Tian Douzan, melolong sekeras-kerasnya, menyentuhku jika mereka mau, dan yang lainnya berdiri di samping. Dia bilang dia akan gila, tapi dia benar-benar gila, dia mendorong begitu keras hingga tubuhnya meledak, dan matanya penuh dengan kengerian. Di Xuan terkejut bangun, dan akhirnya menarik tangannya, kabut di matanya tidak terlihat, tetapi ketika dia melihat ke arah Ye Chen, dia masih linglung. Tahun-tahun telah berlalu terlalu lama, dan ingatan yang terakumulasi juga kabur, bagaimana saya tidak melewatkan kehormatan yang sama seperti saudara laki-laki saya lagi. Junior Ye Chen, saya telah bertemu dengan pendahulu saya. Ye Chen tersenyum datar, membungkukkan kedua tangannya, dan masih harus sopan, hormat. Tidak perlu terlalu sopan. Di Xuan yang acuh tak acuh menunjukkan senyum tipis, bahkan jika dia bukan saudara laki-laki Kaisar Zun, dia merasa sangat baik. Junior di depannya sama menakjubkannya dengan kakak laki-lakinya, dan bahkan melampaui Kaisar pada periode yang sama. Prestasinya cukup untuk menghancurkan Kaisar muda, dan dia berpenampilan seperti seorang Kaisar, jika ada cukup kesempatan, bukan tidak mungkin untuk menjadi seorang Kaisar. Ayo, izinkan saya menunjukkan sesuatu yang baru. Ren Wang melangkah maju, dan pengetahuan yang diberikan oleh Ye Chen diteruskan ke para jenderal. Para jenderal membacanya, dan ekspresi wajah mereka berubah-ubah, seolah-olah mereka sedang menyulap, kaget, ragu, dan kaget. Sialan. Sumpah lagi, bisa dikatakan bahwa sisi yang mendominasi bocor, dan orang yang baru saja naik ke langit kembali terkejut ke tanah. Aku sakit, aku sangat sakit. Qiangzi terhuyung-huyung, menstabilkan tubuhnya, dan juga ketakutan. Konvensi macam apa ini? Siapapun yang pergi ke tempat Ye Chen harus berbicara dengan keras. Pria tua Zundi menyeringai. Kaisar semu dari Great Chu di kehidupan sebelumnya, dan para dewa dan jenderal Kaisar Zun di kehidupan selanjutnya, ada apa dengan ini? Terlalu banyak telinga orang yang berdengung. Tetap bersama Ye Chen untuk waktu yang lama, apakah kamu menderita masalah bau? Berdasarkan perhitungan lelaki tua itu, aku seharusnya merasakannya. Banyak tuan tua membelai janggut mereka dan berbicara dengan sungguh-sungguh. Semut sakit. Semua klan besar mengutuk secara diam-diam, dan banyak dari mereka tertegun. Hal yang paling menyedihkan adalah Hua Qingluo bermain dengan gembira, tetapi saudara-saudari itu mengeluarkan kata-kata kotor dan tertangkap basah. Biasanya, dia harus menjadi orang yang melakukan pekerjaan teknis berpura-pura dipaksa, dan semua orang telah membuka mode tanpa menunggunya. Yang paling menyedihkan bukanlah dia, tapi Zhan Wang. Great Chu Zundi bersumpah, dia masih belum sepenuhnya mengerti apa yang terjadi, para dewa akan datang lagi, dengan suara yang lebih keras. Memikirkan hal ini, serangannya menjadi jauh lebih ganas, dan dia harus menyerang Ken Qiongqi secepat mungkin, dan turun untuk bertanya setelah dia selesai. Sejak saat itu, Kaisar Qiongqi sengsara, dia sudah dirugikan, tetapi Raja Perang tiba-tiba menjadi marah, dan dia dipukuli begitu keras sehingga dia tidak dapat menemukan jalannya. Hal yang sama berlaku untuk Dewa Jiang Hua Qingluo, pedang lebih kuat dari pedang. Yan Tian bahkan lebih buruk, dia diretas lagi dan lagi, tubuhnya sembuh lagi, dan setelah itu dia diretas lagi dan lagi. Dia juga ingin membunuh leluhur Yan Tian secepat mungkin, jadi dia bisa turun dan bertanya apa yang terjadi, dia tidak akan menungguku jika dia berpura-pura memaksa, tidak tahu malu. Di panggung pertempuran, Ye Chen menggosok kepalanya dengan keras, matanya penuh dengan bintang emas, suara sang jenderal sangat keras hingga dia hampir memuntahkan darah. Hal yang sama berlaku untuk Kaisar Kera Kecil dan yang lainnya, masing-masing dari mereka terhuyung-huyung, tetapi ketika sampai pada suara mereka, mereka jauh di belakang. Hal yang paling memalukan adalah Kui Niu, yang sebelumnya tertegun oleh telapak tangan Bei Sheng, dan baru saja bangun, dan menempel di tanah lagi. Terkejut. Ren Wang mengeluarkan dua bola kapas dari telinganya, jadi dia memiliki pandangan jauh ke depan untuk menyumbat telinganya sebelumnya. Terkejut. Tian Qing yang pendiam tidak bisa menahan nafas, barisan di dunia bawah begitu kuat sehingga menakutkan. Sulit dipercaya Di Huang masih hidup, tapi sayang sekali dia ada di dunia bawah, jika dia ada di surga, beraninya iblis menjadi begitu gila. Semua orang cukup terkejut dengan pesta dunia bawah Ye Chen.
Ini memang benar, orang yang melawan langit, melawan jalur langit, pengalaman ini, hanya mendengarkannya, menakutkan. Luangkan waktu untuk berbicara perlahan. Ye Chen berdiri teguh dan menggelengkan kepalanya. Kaisar Semu terlalu spontan dan suara mereka terlalu keras. Ayo pergi ke sana. Kaisar Kera kecil dan yang lainnya melompat dari panggung pertempuran, semuanya merasa pusing. Sekelompok orang ini semuanya sakit, dan mereka tidak dapat menahan suara mereka lagi. Oleh karena itu, paling dapat diandalkan untuk menjauh dari mereka, dan kami akan kembali setelah mereka minum obat, jika tidak, konsekuensinya akan sangat serius. Episode 1872 Saya Bebas. Semua dewa batuk kering dan merasa sedikit malu, terutama di Xuan, ratu yang paling agung, tidak pernah kehilangan ketenangannya seperti ini sebelumnya. Gritchu Zundi juga menderita batuk kering, dan para jenderal pada saat ini sama seperti mereka barusan, mereka menarik perhatian ribuan orang, dan mereka sangat sakit. Sekarang tidak apa-apa, ada seseorang untuk menemani, kami membantai kaisar bersama di masa lalu, dan bersumpah bersama malam ini, benar-benar ada pemahaman diam-diam. Kaisar Semu Gritchu di depan, dan para dewa dan jenderal kaisar di belakang, dapat membuat raksasa dunia seperti ini, apa yang Ye Chen katakan tidak boleh sederhana. Tuntian Mozun berbicara dengan santai. Aku juga sangat penasaran. Jiang Taixu tersenyum tipis, jika dia tidak menghadapinya, dia mungkin akan turun untuk mencari tahu. Patriark Yantian akan kalah, Xiao Yaozi berkata dengan tenang, menarik perhatian semua orang ke Su Tian. Begitu dia memasuki matanya, dia melihat sosok berdarah jatuh ke langit. Patriark Naiyantian, yang tubuhnya meledak dan kehilangan wujud manusianya. Gerbang neraka, mudah untuk pergi jauh-jauh. Teriakan Hua Qingluo terasa dingin, Ling Tian memotong sungai surgawi, meskipun cerah, itu menghancurkan dunia, meskipun asteris, sedingin es. Ini adalah pukulan mematikan dari Jijiu. Dengan kondisi Yantian saat ini, sama sekali tidak mungkin untuk memblokirnya. Satu pedang adalah Wu Xuanchen. Mata Yantian menonjol, pupil matanya mengerut, dan pupilnya merah. Melihat sungai peri, matanya penuh dengan kengerian. Ketika dia sekarat, dia menyadari apa itu penyesalan, menyesali bahwa dia seharusnya menyinggung Ye Chen, menyesali bahwa dia seharusnya bersama orang-orang prasejarah, dan sekarang dia telah berakhir di jalan buntu ini. Retribusi, ini semua retribusi, merah. Koran telanjang dunia saat ini. Dia meraung, dan ketika dia meraung dengan sedih, dia tidak mau dan menyesal. Ketika pedang itu jatuh, sebuah celah terbuka di langit dan bumi, dan tubuh berdarah Yantian juga berubah menjadi abu terbang di bawah pedang, kabut darah merah memercik ke seluruh langit, menetes dan menyilaukan. Hati-hati, sangat bahagia. Kaisar klan Kui Niu tertawa, dan cahaya ilahi Jinchu bersinar terang, dan suaranya mengguncang langit. Ada reinkarnasi dalam hukum surga, dan siapapun yang diampuni oleh surga akan dihukum. Kaisar Kera Suci mencemooh, dan kata-katanya nyaring dan bergema. Ini adalah takdir memutilasi makhlukku dari surga. Lelaki tua itu mendengus dingin, merasa sedikit menyesal karena dia tidak bisa membunuh anjing tua Yantian itu sendiri, tetapi hasilnya bagus. Para dewa itu perkasa, para dewa itu perkasa. Sekelompok junior melolong keras, sangat bersemangat, dan membuat langit terlihat bagus. Rendah. Hua Qingluo melambaikan tangannya dengan ringan, menatap Raja Zan dan Qiongqi. Ketika dia datang, mereka sedang bertarung. Sekarang dia telah memainkan Tian Lao Gou, mereka masih bertarung. Namun, bukan berarti kekuatan tempurnya lebih kuat dari Raja Perang. Lawan keduanya berbeda, jadi itu soal lain. Kelompok makhluk pertama di awal dunia, asal-usul garis keturunan Qiongqi, benar-benar menghancurkan Raja Perang, dan mereka bukanlah kaisar semu biasa. Tingkat latar belakang ini, bahkan jika dia naik, sangat sulit untuk ditekan. Tidak ada tekanan. Hua Qingluo tersenyum, menutup matanya, berbalik dan mendarat di platform pertempuran, dan dengan santai melemparkan tas penyimpanan Yantian ke Ye Chen, kamu mendapat hadiah. Itu bagus. Ye Chen terkekeh. Siapa Yantian itu adalah leluhur dari Istana Tao, dan ada banyak harta karun. Ayo, berdiri di sini. Hua Qingluo menyeret di Xuan menjauh dari sisi Ye Chen, dan dia terjebak di antara mereka saat semuanya berakhir. Kemudian, dia memandang para dewa dan jenderal dengan ekspresi bingung, apa yang baru saja terjadi, para hantu dan dewa dikejutkan oleh kata-kata. Lihat dirimu sendiri. Beilin melambaikan tangannya, dan mengorbankan sedikit kesadaran ilahi. Hua Qingluo membacanya, dan ekspresinya langsung berubah, seperti Chu Zundi Agung, seperti jenderal para dewa, seperti Jugling. Namun, sebelum dia bisa melolong, Di Xuan memasukkan buah roh ke dalam mulutnya, dan membalas dengan satu kata.
Itu benar. Hua Qingluo menelan buah spiritual hidup-hidup, dan menatap Ye Chen. Hal-hal itu terlalu mengejutkan. Kembali dan bicara pelan-pelan. Ye Chen menarik tas penyimpanan Yantian dan berkonsentrasi menghitung harta, dia mengeluarkan semua produk terbaik, dan membawanya kembali untuk dibagikan dengan Xiong Er dan yang lainnya. Aku benar-benar tidak mengharapkan itu. Hua Qingluo tidak bisa menahan senyumnya. Dapat dipahami, mengapa Jenderal Dewa begitu bersemangat barusan, salah satu dari dua makhluk tertinggi adalah Di Huang, jadi aneh jika dia tidak kasar. Cantik, kamu bebas malam ini. Aku ingin mengundangmu untuk melihat bulan. Raja manusia datang dan berdiri di depan Di Xuan, menggosok tangannya dan tertawa, dengan sangat menjijikkan. Mendengar ini, Dong Huang Taixin dan Yue Huang yang berdiri tidak jauh dari sana mengalihkan pandangan mereka ke samping dan melirik Raja manusia, kamu berani menggoda saudara perempuan Kaisar Zun, kamu sangat berani, kamu cukup gemuk. Apakah kamu bebas? Katakan padaku. Raja manusia masih menggosok tangannya. Tidak ada waktu. Di Xuan berkata dengan lembut, matanya yang indah sangat acuh tak acuh. Aku bebas. Hua Qingluo meletakkan satu tangan di bahu Ren Wang, tersenyum sangat menawan. Aku juga bebas. Tian Jiu meletakkan tongkat di sisi lain raja, dan juga meletakkan tangan di bahu raja. Jika kamu ingin mengatakan itu, kami juga bebas. Beilin dan Tian Yuan juga datang, yang satu membawa batang besi, yang lain membawa palu, memegang lengan mereka, bernapas dengan keras, dan menggunakan lengan baju mereka saat mereka selesai. Hapus. Hehe. Raja manusia tertawa tanpa peringatan. Saya ingin menggoda saudara perempuan Kaisar Zun, tetapi saya tidak menyangka akan menggoda begitu banyak, tidak heran saya tidak terbunuh saat melihat bulan di malam hari. Qingqi juga akan berlutut. Ketika Raja mengatakan omong kosong ini, Tian Lao menghela nafas panjang, dan terus menatap langit. Semua orang berhenti menjadi lucu, dan melihat ke langit bersama. Raja Perang adalah penguasa, dengan Qingqi dihancurkan setinggi 8.000 kaki dengan satu kapak, dan daging serta tulang berdarah Kaisar Zun runtuh di seluruh langit. Bahkan tombak tentara kekaisaran klan Qingqi terbang keluar dari keterkejutan, dan ditusuk miring ke tanah, cahaya Kaisar Jidao sangat redup. Di sisi lain, Raja Perang berdiri di langit, seperti monumen, berdiri tegak, seperti dewa perang, memandang rendah dunia. Aku tidak percaya. Qingqi meraung, rambutnya acak-acakan seperti anjing gila, menyembuhkan tubuh dewanya, dan menyerang dengan segel besarnya. Raja Perang memandangnya dengan jijik, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan mengayunkan telapak tangannya. Bagaimana Qingqi bisa memblokir telapak tangan ini tanpa dukungan tentara Kaisar, begitu kaki depannya terangkat, kaki belakangnya dikirim terbang. Sialan. Kaisar Semulain dari klan Qingqi mendengus dingin, memanggil tombak yang ditanam di tanah, dan langsung pergi ke langit. Kamu menggertakku, tidak ada seorang pun di Dacu. Yan Huang memarahi dengan dingin, menggantung kepalanya dari menara Raja Abadi, dan melangkah ke langit, menghalangi Qingqi. Keluar. Qingqi kedua berteriak keras, dan memegang tombak perang kekaisaran, menghidupkan kembali kekuatan Kaisar, dan menebas udara. Kaisar Yan mencibir, pedang Dewa Raja Abadi yang menjulang tinggi, menebas langit dengan satu pedang, lebih kuat dari Raja Perang, dan pedang itu tak tertandingi. Tentara Kaisar bertabrakan lagi, dan langit dan bumi runtuh. Yan Huang berdiri diam, tetapi Qingqi kedua terguncang ke tanah. Oke, Kaisar Suci dari klan Wu berteriak keras, Kaisar Dacu memang tidak dibangun, dan masing-masing lebih ganas dari yang lain. Ayo bertarung, ayo bertarung. Qingqi Yusutian menghentikan sosoknya, raungannya mengguncang langit, matanya yang berdarah menakutkan, wajahnya yang ganas seperti iblis, dia menggertakkan giginya. Api perang berkobar di seluruh langit. Kaisar Taoti menjawab lebih dulu, menghidupkan kembali kekuatan prajurit Kaisar, dan ingin melenyapkan 8 pemborosan. Aku akan datang ke sini. Taiwang mendengus dingin, seperti cahaya ilahi yang menembus langit, segel kuil surgawi di tubuhnya berdengung, kekuatan Kaisar meluap, dan aura menelan langit, menghalangi Kaisar Semu Taoti. Melihat hal tersebut, 6 sosok suku prasejarah bergegas keluar secara kolektif. Kaisar Semu dari suku Naiwu, Jinyi, Ular, Scorpio, Hantu, dan Armadillo semuanya membawa tentara Kaisar, menyapu lautan berdarah, dan suasana prasejarah bergejolak. Bertarung. Kaisar Chu mendengus dingin, melangkah ke langit dengan satu langkah. Tanpa urutan tertentu, Kaisar Bulan, Kaisar Xuan, Kaisar Chen, Kaisar Timur, dan Kaisar Pemakaman Surgawi juga naik ke langit dan mengambil alih senjata Kaisar Pamungkas. Kenapa kamu tidak naik? Raja manusia menyodok Ye Chen dengan tangannya, kamu juga Kaisar, kamu tidak bisa melemahkan reputasi Kaisar. Naik ke adikmu. Ye Chen mengutuk, aku punya tentara Kaisar.
Kamu tidak punya apa yang aku punya. Raja manusia tertawa, dan mengeluarkan sesuatu dari tubuhnya, yang merupakan piring gosip Jiugong, dan memasukkannya ke tubuh Ye Chen. Aku memaksamu untuk berpura-pura, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Kamu takut dipukuli. Ye Chen geli. Aku ahli dalam deduksi, dan kekuatan tempurnya bajingan dan menyentuh. Renwang terbatuk, dan menyatukan tangannya, bukan pengecut biasa. Aku bisa melihatnya. Ye Chen mengerutkan bibirnya dan berkata, tetapi dia melihat ke piring gosip di dalamnya. Itu memang sangat misterius, dengan pola kuno terukir di atasnya, dan itu berjalan sendiri, menggabungkan hukum dunia. Jalan Kaisar. Tak perlu dikatakan, ini adalah prajurit kelahiran Kaisar, dia tidak pernah berpikir untuk bersama raja, yang sedikit di luar dugaannya. Cepat, cepat, ada Kaisar Semu, teriak Raja Rakyat. Ye Chen mengangkat matanya, dan melihat Kaisar Zun lain dari klan Desolate besar bergegas maju dengan tentaranya. Itu adalah ular sanca berkepala 9 raksasa, yang sangat menakutkan. Episode 1873 Intervensi di area terlarang. Terserah kamu. Ye Chen mendengus dingin, dan naik 3 atau 5 kali dengan restu dari Kaisar. Ular sanca berkepala 9 itu terhuyung-huyung dan hampir jatuh. Mencari kematian. Piton berkepala 9 itu sangat marah, dan berubah menjadi tubuhnya sendiri. Benar-benar ada 9 kepala, masing-masing memiliki mata seperti tong anggur, dan tubuhnya sebesar gunung, beberapa lingkaran lebih besar dari Changlong. Hanya kamu yang punya. Ye Chen mencibir, merentangkan tubuhnya yang mendominasi, meskipun tidak sebesar ular sanca berkepala 9, tetapi juga sebesar gunung, dia meninjunya, hampir meledakkannya. Lakukan. Seorang Zundi prasejarah bergegas maju, dengan cermin Kaisar tergantung di kepalanya. Itu adalah prajurit Kaisar tertinggi, dan mendesak ke arah Ye Chen. Namun, sebelum cermin Kaisar jatuh, dia terpotong oleh pelangi pedang, dan orang yang bergerak sebenarnya adalah Diji. Di tangannya, dia memegang pedang peri, hukum cara Kaisar penuh warna, dan dia juga senjata Kaisar. Ini mengejutkan Ye Chen. Terima kasih, senior. Ye Chen tersenyum dan berterima kasih padanya dengan tulus. Diji tetap diam, sosoknya seperti mimpi, dia langsung pergi ke Kaisar Semu Prasejarah, membuka ruang jalan Kaisar, dan menjebaknya. Di sisi lain, ada banyak gemuruh, dan mereka adalah 9 jenderal besar, meskipun mereka tidak memiliki tentara Kaisar di tangan mereka, mereka dapat menahan tentara Kaisar secara paksa. Di sisi lain, Dixuan, pedang Kaisar di tangannya bercahaya, itu adalah senjata ajaib tingkat Kaisar Agung, kekuatannya tak tertandingi, dan sangat kuat. Ye Chen melirik pedang, ekspresinya linglung, dan jiwanya bergetar, merasa sangat baik. Mati. Piton raksasa berkepala 9 datang lagi, dan ke-9 kepala itu memuntahkan guntur, memberkati kekuatan Kaisar, dan mati dengan dingin. Ye Chen mendapatkan kembali konsentrasinya dalam sekejap, dan piring gosip Kaisar berubah menjadi perisai, dan berdiri di depannya, tidak lupa memberkati metode pertahanan rahasia. Dongfang, Mo Yuan, Jiang Taixu, Feng Huang, dan Ibu Peri Yaoqi juga bergabung, masing-masing memegang senjata kekaisaran. Di barat, Kaisar Suci dari klan penyihir, Kaisar Suci dari klan roh, Kaisar Suci dari klan kuno, Kaisar Suci dari klan barbar, dan Kaisar Suci dari klan naga bertarung bersama. Di selatan, Kaisar Kerasuci, Kaisar Kuiniu, dan 5 Kaisar Sein keluarga besar kerajaan semuanya terbunuh, tanpa kecuali. Di utara, Donghuang Taixin, Dewa Pedang, 6 putra Donghua, dan Jiu Jianxian juga sangat kuat, seorang diri menantang Kaisar Zun Huang. Orang-orang kejam yang berpartisipasi dalam pembantaian Kaisar tidak takut dengan tentara Kaisar. Terutama Dewa Pedang, manusia dan pedang bergabung menjadi satu, tentara Kaisar semuanya ditebas, dimusnahkan dengan satu pukulan, dan hampir membunuh banjir Kaisar dalam hitungan detik. Kita tidak bisa hanya duduk diam. Kaisar Tianzuo, Xiaolu, Wu Qing, dan 1 Chen Yi semuanya memberlakukan larangan itu. Tanpa kecuali, mereka semua adalah metode abadi dari cara Kaisar, dengan cara kekuatan abadi Kaisar mereka sendiri, dan basis kultivasi mereka tidak tinggi, tetapi mereka dapat dilarang oleh Kaisar Semu. Lari, kemana harus lari? Satu sisi, Su Tian, berteriak keras. Itu adalah Hong Huang Qilin Jiu Chen, dan dia mengejar Hong Huang Zundi dengan ganas. Pedang besi Kaisar di tangannya sangat ganas. Kamu juga milik Hong Huang, jadi mengapa kamu ingin membantu surga? Zundi Hong Huang meraung, tulangnya menetes dari pukulan. Aku senang. Jiu Chen mengutuk, melambaikan pedang lain, menguraikan sungai peri yang cerah, dan hampir menebas Kaisar Semu. Pertempuran di tingkat kuasi Kaisar langsung mengguncang dunia, senjata Kaisar berdengung, kekuatan Kaisar yang ekstrim merajalela, dan dingin serta sunyi.
Seluruh Zhongzhou berguncang, langit runtuh, bumi retak, setiap gunung berubah menjadi abu terbang, dan setiap kota kuno diratakan dengan tanah oleh keheningan. Langit dan bumi penuh dengan sosok manusia, menutupi daratan puluhan juta mil, seperti tirai hitam yang menutupi langit, menutupi matahari dan bulan tanpa cahaya. Bunuh. Melihat Kaisar Zun pergi berperang, para prajurit suku prasejarah, menyapu roh jahat, datang dengan sangat banyak, seperti lautan. Bertarung. Para biarawan surga juga mengatur formasi persegi, dengan bendera pertempuran yang sengit, semangat juang yang tinggi, dan semua darah mendidih. Namun, sebelum kedua belah pihak mulai menyerang, Xuan Huang berada dalam kekacauan. Tapi melihat api penyucian Dong Huang, Simo Wang Chuan, Beiyue Huang Kuan, Nanyu Netherland, dan Zhongzhou Tiansu, ada semua cahaya abadi kaisar yang ditembakkan, berkumpul di kehampaan halus, ada lebih dari 100 tentara kaisar dengan cara ekstrim, seperti putaran cahaya terang matahari, dunia gelap, diberi cahaya lagi. 5 area terlarang telah ditembak, dan pertempurannya sangat besar. Meski aura langit dan banjirnya kuat, sulit bagi musuh untuk masuk, dan aura kedua belah pihak ditekan oleh kekuatannya. Biar kukatakan saja, aku yakin aku tidak akan bisa menahan napas. Raja manusia menggelengkan kepalanya, seolah-olah adegan ini sudah diduga. Dibandingkan dengan iblis, mereka lebih suka menghadapi klan besar. Tian Lao tersenyum, tempat ini sangat kuat, dan area terlarangnya jelas. Ya Tuhan, ada lebih dari 100 tentara kaisar. Para biksu. Dari langit terguncang, gemetar di mana-mana, sampai aku ingin merangkak turun. Termasuk surga, dan dunia prasejarah, jumlah artefak kekaisaran ekstrim lebih dari 200. Sungguh spektakuler. Ratusan prajurit kaisar, barisan ini sangat menakutkan sehingga membuat orang gemetar. Liu Dao pergi ke area terlarang satu persatu saat itu benar atau tidak? Melihatnya, dia tidak bisa menahan menelan ludah. Jiang Taixu melihatnya, menertawakan dirinya sendiri, dan diam-diam menghela nafas. Di masa lalu, 7 putra Donghua mengawasi kemampuan mereka dan menyerang zona terlarang. Mereka dikalahkan dengan sangat parah hingga hampir memusnahkan seluruh pasukan. Pantas saja ayah tidak membiarkanmu mengacaukan area terlarang. Semua warisan kaisar menghela nafas, hanya dengan melihat prajurit kaisar ini sudah cukup menakutkan. Aku masih belum sepenuhnya mengerti mengapa ada begitu banyak senjata kekaisaran di area terlarang. Jiu Chen mengusap dagunya dengan ekspresi bingung. 130 Kaisar Xuan Huang, bagaimana mungkin ada lebih banyak tentara kaisar? Jenderal 9 Dewa bingung dan tidak tahu alasannya. Tidak peduli dari mana asalnya, jika area terlarang mengintervensi, prasejarah akan dikalahkan. Kaisar Kera Kecil dan Long Jie melolong keras. Para biksu surga sangat bersemangat. Kekuatan dari 5 area terlarang, ketika iblis menyerbu untuk kedua kalinya, surga tahu bahwa jika area terlarang tidak ikut serta dalam perang, Xuan Huang akan diinjak-injak oleh iblis. Mereka adalah raja yang sebenarnya. Terlepas dari jumlah kaisar semu atau jumlah prajurit kaisar yang diragukan, tidak ada kekuatan di dunia yang dapat menandingi mereka. Bahkan orang prasejarah jauh di belakang. Dibandingkan dengan surga, wajah Hong Huang sangat jelek. Meskipun dia tahu bahwa area terlarang itu menakutkan, dia tidak pernah memikirkannya. Dengan barisan yang begitu besar, sulit untuk menandingi prasejarah dan surga. Di bawah perhatian semua orang, ratusan prajurit kaisar di area terlarang berkumpul menjadi cahaya ilahi, yang jatuh dari langit dan berdiri di tengah langit dan pasukan prasejarah, berubah menjadi prasasti yang menopang langit. Pada prasasti batu, ada 2 baris karakter besar yang terukir, generasi muda akan berjuang untuk hegemoni, surga tidak akan berperang selama 100 tahun, dan mereka yang melanggarnya akan disingkirkan dari zona terlarang. Orang-orang di kedua sisi dapat melihat dengan jelas bahwa arti dari zona terlarang sudah jelas. Kedua belah pihak harus menghentikan pertempuran dan kesepakatan gencatan senjata harus dibuat. Selama 100 tahun, para tetua dari kedua belah pihak tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam perang. Jika ingin bertarung, junior dari kedua belah pihak akan bertarung, dan area terlarang tidak akan pernah berpartisipasi. Saat itu, perjanjian gencatan senjata antara surga dan segudang domain dan klan besar kehancuran besar sangat mirip dengan apa yang terukir di loh batu saat ini. Aku keberatan. Di kehampaan langit, Raja Surgawi berkata dengan lemah, dan kata-katanya tidak jelas dan sunyi, membawa keagungan tertinggi. Ini adalah keluhan antara Hong Huang dan surga, dan saya harap area terlarang tidak akan berpartisipasi. Kaisar Zuzun mendengus dingin, sangat tidak puas. Begitu dia menyelesaikan kata-katanya, dia melihat sekelompok ratusan artefak kekaisaran berdengung di area terlarang, dan cahaya kaisar lainnya berkumpul dan jatuh lurus ke bawah.
Dalam sekejap, Kaisar Zunzun, yang dilindungi oleh senjata Kaisar Jidao, ditebang menjadi abu, dan bahkan tentara Kaisar Jidao dari klan Jidao hancur tak bergerak dan terkurung dalam kehampaan. Mendesis. Langit dipenuhi dengan suara terengah-engah. Betapa kuat dan sombongnya 5 area terlarang untuk membunuh Kaisar Semu dengan perlindungan senjata Kaisar. Tiba-tiba, tidak ada seorang pun dari klan prasejarah yang berani pindah dari Kaisar Zun ke alam surga, dan mereka bahkan tidak berani mengeluarkan suara. Area penalti terlalu sempit, jadi Anda bisa memukul begitu Anda mengatakannya, tanpa ambiguitas sama sekali, dan jika Anda berani mengisi daya, itu akan menjadi detik berikutnya. Para biksu surga juga sama, tetapi mereka jauh lebih tenang daripada Hong Huang, bergerak di area terlarang jelas membantu surga. Ada keberatan, kata Tian Wang dengan ringan, dengan keagungan yang tak tertandingi. Tidak keberatan. Dong Huang Taixin tersenyum ringan, menyisir rambutnya dengan lembut, dan berkata bahwa dia mewakili surga. Dia adalah Dewi Kunlun dan Santo Pelindung Dacu, jadi dia memiliki kualifikasi seperti itu. Kali ini, membawa semua prajurit Kaisar Chu Agung, bukankah itu hanya memaksa area terlarang untuk bergerak? Hasil ini persis seperti yang dia inginkan. Dia berjanji bahwa tidak akan ada keberatan dari surga. Jika para tetua tidak berpartisipasi, tidak akan ada perang. Generasi muda tidak akan pernah kalah jika mereka memiliki tubuh suci Ye Chen, dewa perang, yang membawanya di pundak mereka. Pada saat itu, semua mata langit tertuju pada Hong Huang. Lihatlah Hong Huang lagi, wajahnya seperti terong ungu, orang yang melihatnya ingin tertawa. Jika kamu membuatmu gila, seseorang akan menjagamu. Jika kamu punya nyali, mulailah perang dengan 5 area terlarang. Tidak keberatan. Kaisar Taoti menarik napas tajam, dan bertarung melawan area terlarang, dan seluruh Great Desolation bukanlah tandingannya. Belum lagi, masih ada surga. Jika Hong Huang menolak untuk setuju, zona terlarang akan bersatu dengan surga untuk mengubah Hong Huang menjadi abu. Berbicara tentang perjuangan generasi muda untuk supremasi, mereka juga memiliki keyakinan mutlak. Meskipun Ye Chen telah mengalahkan 7 klan berturut-turut, semua pangeran dari 7 klan semuanya adalah pangeran, dan mereka jauh dari pangeran klan. Chen tertindas. Itu dia, kembalilah ke rumahmu, Tiansu Tianwang berkata dengan tenang, dan setelah sepatah kata pun, 100 tentara kaisar di area terlarang semuanya menghilang. Episode 1874 Ayo segera pulang. Kata-kata Raja Surga, dingin dan sunyi, halus di dunia, bergema di telinga, membawa kekuatan magis yang tak tertahankan, seperti kalimat dari para dewa, tidak akan ada ketidaktaatan. Semua orang melihat ke langit dengan ekspresi bingung. Baru saja, ada ratusan tentara kaisar yang tergantung di atasnya. Dengan barisan seperti itu, sulit bagi kekuatan manapun di dunia untuk bersaing dengannya untuk waktu yang lama. Para dewa kembali sadar dan melihat ke sisi yang berlawanan. Melihat wajah jelek Hong Huang, mereka tidak dapat membantu tapi ingin tertawa. Kembali ke setiap rumah, tidakkah kamu dengar? Masih berpikir untuk membuat masalah lagi? Teriak Kaisar Kera kecil, lalu bersembunyi di belakang Lao Su, karena takut orang prasejarah akan membunuhnya. Semua surga, tunggu aku. Zun Taoti mendengus dingin, tiba-tiba berbalik, dan memimpin pasukannya kembali. Hal yang sama berlaku untuk suku prasejarah lainnya, semuanya dipimpin oleh Zundi, dengan wajah seram dan wajah suram, seolah-olah mereka kalah dalam pertempuran. Nyatanya, mereka prasejarah dan memang kalah dalam pertempuran. Dengan tenang menghitung, dari langit berbintang ke lautan bintang, dari laut bintang ke gurun barat, dari gurun barat ke negara bagian tengah, saat itu bukan tentara yang hilang dan wajah klan prasejarah musnah. Saya ingin memulai perang lagi hari ini dan meratakan langit sepenuhnya. Siapa sangka bahwa area terlarang mengintervensi dengan kuat, dan sangat kuat sehingga langit akan sulit untuk bersatu dengan prasejarah. Jika area terlarang mengintervensi, bahkan jika dia adalah ras prasejarah, dia harus berbaring. Jika tidak, Zun dari keluarga Lu adalah contoh berdarah, mencoba memprovokasi area terlarang dengan sia-sia, akibatnya akan menjadi bencana. Ini pertama kalinya aku melihat Hong Huang begitu pengecut, sungguh menyegarkan. Kaisar Kera Suci tertawa, membawa tongkat besi, tak terkendali. Jika kamu ingin berbicara tentang aura, itu harus menjadi area terlarang. Kui Niu Huang juga tertawa, suasana hatinya sangat baik hari ini, anak itu dibangkitkan, dan suku prasejarah ditolak lagi, yang dapat digambarkan sebagai kebahagiaan ganda. Ini hanya 100 tahun. Setelah 100 tahun, surga akan diracuni lagi. Jiang Taixu menghela nafas, matanya penuh kekhawatiran. Cantik, apakah kamu bebas? Ayo mengobrol. Jiu Chen menggelengkan kepalanya, dan masih menyisir rambutnya dengan tampan.
Yun Xiaozi melirik ke samping, melirik ke atas dan ke bawah pada orang ini, dan kemudian beralih ke celana Jiu Chen. Ditendang di selangkangan. Wow! Jiu Chen, yang masam dan ingin berpose lebih tampan, sedang dalam suasana hati yang buruk dan menangis. Tendangan gadis ini tidak ringan ataupun berat, tapi ditendang menuju kematian. Sekelompok orang tua menyeringai saat melihatnya, melihat wajah Jiu Chen memerah, dan tiba-tiba merasakan bagian tertentu, dingin. Apa yang terjadi pada Hong Huang Qilin, adik laki-lakinya ditendang oleh seseorang, dan dia tidak tahan. Menyakitkan melihatnya. Raja manusia menyeringai, dan ingin berlari untuk menggoda saudara perempuannya, terlihat bahwa postur ini sangat pengecut sehingga dia tidak manusiawi. Ayo segera pulang. Ye Chen berkata dengan tidak sabar. Ayo pergi. Dong Huang Taixin tersenyum lembut, mengetahui keadaan pikiran Ye Chen, bagaimana dia bisa merindukan rumah setelah reinkarnasi. Mengatakan bahwa, semua Kaisar Zun pergi ke Sutian secara kolektif, dunia prasejarah telah surut, dan inilah saatnya untuk kembali, dan Chu Yang Agung membutuhkan tentara Kaisar untuk menjaganya. Ayo pergi. 9 dewa juga akan pergi ke Dacu, dan ada terlalu banyak hal yang belum diklarifikasi, jadi aku harus berbicara dengan Ye Chen. Pulanglah. Ye Chen lebih energi, dan ingin pergi ke langit. Sebelum dia mengangkat kakinya, dia mendengar panggilan, teman kecil, tolong tetap di sini. Mendengar suara itu, Ye Chen tanpa sadar menoleh ke belakang, hanya untuk lihat lebih dari selusin sosok berkumpul. Kaisar Suci Naga Azure, Kaisar Suci Harimau Putih, dan Kaisar Wuxiong Bumi semuanya ada di antara mereka. Teman kecil, tetap di sini. Kaisar tiba dengan sangat cepat. Lansia, ada apa? Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Teman kecil, aku telah melihat anakku. Kaisar Suci Klan Wu berkata, dan lebih dari selusin kaisar klan juga tampak penuh harapan. Begitu kata-kata ini keluar, Ye Chen tidak perlu bertanya lagi, dia langsung mengerti. Kaisar pasti melihat bahwa dia membawa kembali Kuiniu, jadi mereka datang untuk menanyakan, tetapi jika tidak lengkap, anak mereka masih hidup. Sayang sekali putra dewa dari klan Wu, Pangeran Qinglong, dan Pangeran Macan Putih tidak seberuntung Kuiniu. Kebetulan Kuiniu memasuki dunia bawah, dan kebetulan dia menyelamatkan Kuiniu, seolah semuanya sudah ditentukan sebelumnya. Tubuh Kaisar tegang, dan mereka bahkan tidak berani melampiaskan amarahnya, karena takut mereka akan melewatkan kata-kata Ye Chen jika mereka terlalu banyak bergerak. Melihat mata penuh harapan lebih dari selusin ayah, Ye Chen ragu-ragu untuk berbicara, tidak menginginkan harapan para kaisar, dan berubah menjadi putus asa. Melihat kesunyian Ye Chen, tubuh tegang para kaisar langsung rileks, dan mata mereka yang cerah langsung meredup menjadi kehampaan. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, yang terbaik adalah menjawab, anak-anak mereka sudah dewasa, mereka masih menipu diri sendiri. Lansia, belasungkawa saya. Ye Chen membungkukkan kedua tangannya, dan melakukan upacara akbar, yang lemah dan lemah. Itu semua takdir. Para kaisar tersenyum paksa, dan berbalik. Mereka jelas penuh energi dan darah, tetapi punggung kaisar sangat bungkuk. Itu menyakiti pria berambut putih hingga berambut hitam. Ye Chen menghela nafas, merasa malu, jika dia kembali lebih awal, keturunan surga tidak akan menderita kekalahan yang begitu menyedihkan. Kitua, kamu kembali dulu, dan aku akan segera pergi ke Dacu. Kuiniu dan yang lainnya juga datang, dan menamparkan Ye Chen dengan keras. Di masa depan, jika kamu tidak mabuk, kamu tidak akan kembali. Ye Chen tersenyum, melambaikan tangannya, dan mengikuti langkah para kaisar semu. Melihat kepergian Ye Chen, para kultivator surga berdiri di sana untuk waktu yang lama, dan juga tertegun untuk waktu yang lama, merasa sedikit linglung. Hari ini, ada terlalu banyak ketidakmungkinan, Chen Ye sudah kaget masih hidup, dan Chen Ye adalah Ye Chen yang sudah mati, dan dia bahkan lebih terkejut satu demi satu, lengah. Dengan dewa perang di pundaknya, keturunan surga tidak akan pernah tertindas lagi. Mo Yuan tersenyum, matanya penuh kelegaan. Saatnya mengunjungi Dacu, kata Jiang Taixu sambil tersenyum. Bukan hanya dia yang berpikir seperti ini, terlalu banyak orang yang berpikiran sama, mereka semua ingin melihat tanah seperti apa yang menciptakan monster seperti itu, dia adalah dewa perang yang tak terkalahkan. Pertunjukan selesai, semua orang kembali ke rumah mereka. Kaisar Xiaolu menyesap anggur, lalu berbalik dan langsung pergi ke Xinghai. Tian Shuo sedikit lebih lambat, diam-diam melihat ke arah di mana Ye Chen pergi, tidak menatap Ye Chen, tetapi menatap Xuan Huang. Lebih tepatnya, dia sedang melihat cermin Kunlun di tubuh Xuan Huang, yang merupakan senjata kelahiran Kaisar Xuangu, juga senjata kaisar ayahnya, yang telah menjaga Chu Agung selama berabad-abad.
Seperti dia, Wu Qing juga menonton dari sudut kerumunan. Orang tua dan putra Kaisar Xuanyuan memandangi pedang di tangan Kaisar Chu, itu adalah pedang Kaisar Xuanyuan, yang merupakan senjata Kaisar ayahnya. Setelah melihat terakhir kali, keduanya memejamkan mata, lalu saling memandang, itu adalah mata Kaisar dan Kaisar. Mereka semua diwarisi dari jalan Kaisar. Ayah dan Kaisar dulunya adalah Kaisar yang memerintah semua roh. Orang tua dan putra Kaisar saling menyayangi, tetapi mereka juga cemburu satu sama lain. Mereka hidup di zaman emas dan juga bersaing untuk supremasi. Kalian berdua santai saja, jangan lalai, dan percikan cinta akan terpicu. Xiaolu tersenyum, sedikit geli. Kulitnya gatal lagi. Jangan pukul rumah selama 3 hari. Jangan membuat masalah, kamu tidak bisa mengalahkanku, aku putra Kaisar. Yan, keduanya juga menggoda. Senior mengelus jenggot mereka dengan banyak arti. Senior, apa rencanamu? Ibu peri Yaochi mengabaikan sisi itu, hanya menatap Chen Yi, adik dari permaisuri Yaochi. Aku sudah terbiasa bermain sendirian di dunia ini. Chen Yi tersenyum, mengibaskan lengan bajunya, membawa Guci, berbalik dan pergi. Bermain di dunia, bawa aku bersamamu. Xiao Jiuxian menyeringai, dan mengikutinya dengan terpental, tetapi sebelum dia bisa mengejar Chen Yi, dia diseret paksa oleh Tuan Jiuxiao. Xiao Jiuxian ingin melawan, tetapi dipenjarakan oleh Master Jiuxiao. Chen Yi menggelengkan kepalanya dan tersenyum, melangkah keluar dalam 3 atau 5 langkah dan menghilang. Warisan jalan Kaisar pergi satu demi satu, dan Kaisar berbalik diam-diam, dengan postur anggun, seperti mimpi, perlahan memudar di mata dunia, hanya menyisakan aroma samar, tersebar di dunia manusia. Ayo pergi. Zundi berjubah putih dari klan Phoenix berwarna-warni membawa Tianzi bersamanya dan langsung menuju ke timur, tetapi dia menghilang dalam sekejap mata. Paman, aku ingin pergi ke Dacu, kata Tianzi dengan lembut. Aku juga pergi. Bai Pao Zundi tersenyum, itu pasti gunung dan sungai yang indah, menyembunyikan legenda yang tak ada habisnya. Turun, menginjakan kaki dalam perjalanan pulang. Para beku surga juga mundur secara terpisah, masing-masing masih belum selesai, mendesah dan merasa terus-menerus, selalu merasa tidak nyata. Dunia besar secara bertahap menjadi kosong, dan matahari bersinar di bumi lagi, muncul kembali cahaya, tetapi dunia ini penuh dengan bekas luka, berlumuran darah, melonjak dengan kabut darah, pembunuh dan kejahatan hidup berdampingan, terjalin dengan duka. Pertempuran hari ini akan dicatat dalam catatan sejarah, langit dan hutan belantara bertempur, tetapi pertempuran itu terhenti karena intervensi dari 5 area terlarang. Selama bertahun-tahun yang akan datang, nama daerah terlarang akan menjadi yang tertinggi, tidak ada yang berani memprovokasi, tidak ada yang berani menyinggung keagungan. Sekarang, semuanya aman. Di area terbatas Tiansu, Dimi terbatuk, dunia hampir dalam kekacauan. Tanpa api, perang yang menyapu langit, kita akan dapat mempertahankan tanah kita. Tianzu tersenyum dengan nada sedih, tidak bisa menyembunyikan kekhawatiran saya. Episode 1875 itu hanya keberuntungan. Di lorong gerbang domain yang aneh, Kaisar Semu dari Chu Agung, para kaisar dan para dewa serta jenderal berdiri tegak dan pergi ke Chu Agung. Gerbang domain tingkat kaisar menjangkau langit berbintang dan terdaftar di sungai panjang waktu, menumbangkan hukum dan membalikkan alam semesta. Apakah kamu tidak bersemangat? Raja manusia menusuk Ye Chen, mengedipkan mata, tersenyum sedikit cabul, dan benar-benar pantas dipukul. Aneh jika kamu tidak bersemangat. Mata Ye Chen bersinar cerah, dan kegembiraannya meluap, dan jantungnya berdebar kencang. Anak yang hilang pada akhirnya akan kembali ke kampung halamannya. Jalan pulang penuh dengan darah dan air mata, kisah liku-liku kehidupan yang terjadi antara masa lalu dan sekarang, dan 1000 tahun. Chu Xuanmu masih di sini. Dong Huang Taixin berbisik sambil tersenyum, sekarang sudah ke-9 kalinya dia bergabung dengan Dao dan kembali ke Dacu, kamu kembali ke Heng Yue dulu, dia masih perlu beberapa hari untuk pulih. Dimengerti. Ada air mata di mata Ye Chen. Dalam keremangan, dia sepertinya bisa melihat sosok cantik itu, dan tersenyum padanya. Nanming Yusumu masih ada di sana. Dong Huang Taixin tersenyum lagi, mengenakan gaun pengantin merah cerah untukmu. Apakah dia masih hidup? Ye Chen tiba-tiba mengangkat matanya. Denganku di sini, bisakah dia tetap mati? Ren Wang menjilat rambutnya, meluruskan kerahnya, dan gayanya perlahan terisi. Ye Chen tidak mempercayai pria ini, dan menatap Xuan Huang dalam sekejap mata. Xuan Huang tersenyum dan mengangguk ringan, menunjukkan kelembutan leluhurnya, tetapi juga menunjukkan sedikit rasa bersalah. Dia adalah Kaisar Chu yang terkenal, tetapi dia bukan ayah yang baik. Tubuh Ye Chen bergetar, air mata berputar, dan dia sangat bersemangat.
Sebagai ganti nyawanya, dia berutang padanya apa yang dia pikir tidak akan pernah bisa dia bayar dalam hidup ini. Sekarang dia masih hidup, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Masa cinta itu penuh dengan lubang, terjerat dalam sebab dan akibat. Nanming Yusu di kehidupan sebelumnya, tarian bunga di kehidupan ini, dan tarian di gaun pengantin bahkan lebih anggun dan abadi, terukir di jiwa. Terima kasih telah hidup. Ye Chen tersenyum dengan air mata, tidak sia-sia di kehidupan sebelumnya, dia menghancurkan jiwanya dan membiarkannya keluar. Ada sesuatu yang membingungkan. Aku ingin bertanya padamu ketika kamu meninggal, Yan Huang berbicara perlahan, mematahkan pikiran Ye Chen. Senior, tidak apa-apa untuk bertanya. Ye Chen menjadi tenang. Siapa yang memenggal kepalamu saat itu? Yan Huang berkata, dan ketika dia bertanya, semua kuasi kaisar juga memandangnya secara kolektif. Ye Chen menahan air matanya, dan matanya sedingin es, pedang Xian-Xian, itu adalah pedang Zuxian, yang memotong hidup dan jiwaku. Baru hari ini mereka mengetahui penyebab sebenarnya dari kematian Ye Chen. Semua orang mengira Kaisar Dou yang meninggal, tetapi mereka tidak tahu bahwa dia diserang oleh Zhu Xianjian. Rahasia ini benar-benar mengejutkan langit. Dunia manusia dan Liu Dao bisa kembali. Ye Chen bertanya, mereka berdua berpisah dariku dan pergi mengejar pedang Zuxian. 3 tahun. Dan belum ada berita. Raja menggelengkan kepalanya. Kepala ringan, keduanya ditakdirkan untuk mati dalam reinkarnasi. Rao, aku tidak bisa berharap untuk keluar, perlu ditegaskan bahwa keduanya masih hidup. Keduanya adalah orang yang benar-benar kejam. Beilin God General menghela nafas, tapi tidak ada yang membantah kata-katanya. Saya masih ingat saat itu, ketika Hong Chen, Liu Dao dan Ye Chen bergabung bersama, mereka berisiko menyebabkan kesengsaraan kaisar, meminjam kultivasi mereka berdua, meminjam darah Ye Chen, dan mendorong tubuh suci surgawi ke pencapaian yang luar biasa, dan itu melawan langit membunuh kaisar. Kalau tidak, sebagian besar surga di 10.000 domain ini telah diratakan. Seorang kaisar yang sempurna terlalu menakutkan, dapat menghancurkan segalanya di dunia, dan ada semut di bawah kaisar, sulit untuk ditandingi. Sangat disayangkan sejak kaisar pergi, tidak ada kaisar di surga. Jika ada kaisar agung yang hidup, beraninya iblis itu begitu lancang. Ketika berbicara tentang kaisar agung, semua orang tidak bisa tidak memikirkan dunia bawah. Mengapa mereka berdua adalah salah satu dari 3 alam, dunia manusia tidak memiliki makhluk tertinggi, tetapi dunia bawah memilikinya, dan ada 2 yang terkutuk. Memang benar, orang lebih populer daripada orang, dan dunia lebih kuat daripada dunia. Memikirkannya sekarang, aku memiliki keinginan untuk memarahi ibuku. Garis keturunanmu beberapa kali lebih murni dari kehidupan sebelumnya. Kamu telah mendapatkan banyak peluang di dunia bawah. Tian Lao tersenyum, dan dengan satu kalimat, mata semua orang berkumpul lagi. Asal-usul Chen Zan, perbendaharaan ilahi Kaisar Huang, dan tulang suci Baiyuan. Ye Chen tersenyum dan berbicara dengan sederhana dan sederhana. Sulit. Tidak heran. Rao berada dalam kondisi pikiran semi-kaisar, dan tidak bisa menahan keterkejutannya, dan menatap Ye Chen dengan tak percaya. Baiyuan, patung pertama dalam sejarah fisik suci Dacheng, legenda fisik suci Dacheng yang menyaingi Kaisar Agung dimulai olehnya. Kaisar Huang, demi melindungi bulan selama berabad-abad, Cheng Di, dengan kekuatan satu orang, memblokir 5 kaisar alam iblis surgawi di tepi alam semesta. Tanpa dia, tidak akan ada permaisuri Donghua, dan jika tidak ada permaisuri Donghua, tidak akan ada kemakmuran dan kelanjutan surga dan segala usia. Chen Zan, tubuh suci terakhir Huanggu, dengan kematiannya, membagi Huanggu dan keabadian, kemuliaan tertinggi. 3 orang suci paling menakjubkan dalam sejarah surga. Asal-usulnya, tulang keramat, dan harta keramat kini terkumpul dalam satu orang, yang merupakan titipan leluhur, dan dia juga mengemban misi dan kemuliaan leluhur, betapa luar biasanya. Kematian ini benar-benar keberuntungan. Terlepas dari semi-kaisar Chu yang agung, atau para dewa dan jenderal kaisar, mereka tidak bisa menahan tawa. Itu hanya keberuntungan. Ye Chen terkekeh, kata keberuntungan benar-benar akurat, keberuntungannya melawan langit. Kaisar Semu merasa malu, tetapi dibandingkan dengan dia, mereka tidak malu. Kematian dapat membawa keberuntungan, saya mati beberapa kali sebelum dan sesudah, dan setiap kali lebih buruk, yang membuat dunia terbiasa dengannya. Di bagian itu, menjadi tenang, tidak ada yang berbicara, semua orang diam, dan semua orang tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Suan, apa yang kamu pikirkan? Hua Qingluo memandang di Suan ke samping, semua Kaisar Zun tampak malu, tetapi di Suan sedikit mengernyit, dan menatap Ye Chen.
Disuan tetap diam, tetapi alisnya berkerut semakin dalam, karena pedang kaisar di tubuhnya berdenyut hebat karena suatu alasan. Senjata kekaisaran kakak laki-lakinya di Zun tidak pernah memiliki kelainan seperti itu, dan dia bisa merasakan bahwa senjata kekaisaran ini penuh dengan keraguan. Prajurit kaisar bingung, dan dia bahkan lebih bingung. Saya tidak tahu mengapa, prajurit kaisar memiliki roh, dan kegelisahannya pasti pertanda. Saat berbicara, sebuah pintu cahaya muncul di depannya, bersinar dengan cahaya ilahi, dan kekuatan ruang mengamuk, dan telah mencapai pintu masuk Dacu. Sebelum keluar, Ye Chen sudah mencium bau napas Dacu, dan kehangatan mengalir ke dalam hatinya seperti arus hangat. Kami akan menunggumu di Tian Xuanmen. Dong Huang Taixin melangkah keluar dari gerbang cahaya, dan 9 Kaisar Chu, Zundi dari Tian Xuanmen, dan 9 jenderal besar meninggalkan gerbang cahaya tanpa urutan tertentu. Tidak akan terlalu lama. Ye Chenzi tidak lambat, begitu Zundi pergi, dia melangkah keluar dari gerbang cahaya. Yah. Bagaimana dengan mengatakan bahwa dia berbeda dari yang lain? Ketika Kaisar Zun keluar, tidak ada suara, tetapi ketika dia keluar, ada kutukan yang keras, melolong dengan udara yang mendominasi. Ketika semua kuasi Kaisar mendengarnya, mereka semua menoleh ke belakang dan melihat apa yang sedang terjadi. Bagaimana mengatakan? Di puncak gunung, ada 2 lelaki tua, 1 gemuk dan 1 kurus, yang sedang merebus daging di dalam panci besi, dan bau daging menyeruak. Bukan apa-apa, yang tidak masuk akal adalah Ye Chen melangkah keluar dari pintu cahaya dengan 1 langkah, dan menginjak panci berisi daging manusia dengan 1 kaki. Saat ini, dia masih rapi dan rapi, tersangkut di kuali berisi daging manusia. Gambar itu benar-benar menarik perhatian, dan semua kaisar semu yang menontonnya tidak bisa menahan mulut mereka. Siapa kamu? Dari mana asalmu? Aku memprovokasimu. Pria tua gendut itu meniup janggutnya dan menatap, melompat setinggi 3 kaki. Tulus. Lelaki tua kurus itu juga melolong keras, sebelum kamu mulai makan, kamu masuk dengan tendangan, dan sepanci besar daging rebus dibersihkan. Keduanya merasa seolah-olah ditembak dengan bubuk mesiu, seolah-olah ditembak dengan darah ayam, dan mereka terus saling berteriak tanpa henti. Tapi Ye Chen baik-baik saja, dia mengabaikannya, dan hanya menempel di pot manusia, seperti patung batu, melihat ke segala arah. Di mata, ada gunung dan sungai besar, sungai panjang bergulung, gunung raksasa, dan tanah luas dan subur, penuh perubahan. Sebelum fajar, cahaya bintang dan bulan masih turun, menutupi tanah dengan mantel yang indah. Dacu. Mata Ye Chen dipenuhi dengan air mata, dengan rakus menghirup udara, sudah 1000 tahun, dia telah pergi selama 1000 tahun. Bunga, rerumputan, pohon, gunung, sungai, bintang, dan bulan semuanya sejelas dalam ingatan. Kenapa kamu masih menangis? Pria tua gendut itu tertegun. Aku mungkin menangis karena aku direbus. Pria tua kurus itu meremas janggutnya, aku menggunakan api asli, dan pencuri itu ganas. Aku pulang. Ketika keduanya berbicara, Ye Chen tersedak dan tersenyum, meski dia bergerak, dia melangkah maju keluar dari periuk besi. Dia seperti cahaya ilahi, secepat kilat, dan langsung menuju ke Hang Yue. Di langit berbintang yang dalam, busur terang diuraikan, yang sangat menyilaukan, tetapi siapapun yang melihatnya mengira itu adalah bintang jatuh. Aku merusak sepanci dagingku tanpa sepatah kata maaf, siapa sih? Makan sial. 4 lelaki tua gendut itu. Old Bai, menurutmu orang itu tidak asing? Pria tua kurus itu menggosok dagunya dan bergumam. Familiar. Apakah ada? Pria tua gendut itu mengangkat alisnya. Tidakkah menurutmu itu sangat mirip dengan guru suci dari pengadilan surgawi Chu Agung kita? Setelah kamu mengatakan itu benar-benar terlihat seperti itu. Pria tua gemuk itu menggaruk kepalanya, ekspresinya linglung. Keduanya mengobrol dengan gembira, dan Ye Chen juga terbang sangat cepat ke sini, melihat gunung dan sungai yang indah di bawah, sudut matanya juga lembab. Pada titik tertentu, dia mendarat di gunung spiritual. Lingshan diselimuti awan dan kabut, padat dan kabur, bersinar dengan cemerlang, indah dan megah, seperti negeri dongeng di bumi. Ini adalah rumah Heng Yuezong, yang telah melewati segala macam kesulitan dan bahaya dan akan kembali ke rumah, seperti di kehidupan sebelumnya, semuanya begitu baik. Di kaki puncak Yunfei, dia berdiri dengan tenang, menatap gunung, merasa tidak nyata, seperti mimpi ilusi. Yunfei Peak masih sama dengan Yunfei Peak dulu, di puncaknya ada makamnya, orang kepercayaannya, pipinya yang cantik, dan noda air mata di sudut matanya. Ye Chen menyaksikan dengan air mata mengalir di wajahnya, air mata yang telah tertahan selama ribuan tahun mengalir di seluruh wajahnya, setiap tetes penuh dengan perubahan dan zaman kuno.
Rambutnya, pada saat ini, berubah menjadi untaian seputih salju, bersinar dengan cemerlang, dan diwarnai dengan debu tahun. Matanya kabur, dalam keadaan kesurupan, masa lalu dan masa lalu semuanya terungkap, bahkan setelah satu siklus, sulit untuk dihapus. Waktu seperti pisau, dan jejak telah terukir padanya, dan setiap jejak adalah saksi waktu. Siapa kamu? Ada suara terkejut di belakangnya. Itu adalah pria gemuk, lebih tepatnya, benjolan, memegang sebotol anggur di tangannya, menatap punggung Ye Chen dengan curiga. Orang ini, tentu saja, adalah Xiong Er. Dalam 3 tahun, dia tidak bertambah besar, dan dia penuh lemak. Pada hari baru, saya datang ke sini dengan anggur untuk memberi penghormatan kepada Ye Chen di puncak Yunfei, dan saya telah melakukan ini selama 3 tahun terakhir. Hari ini, jarang bangun pagi, tetapi bertemu dengan orang aneh yang terjebak di bawah puncak Yunfei, seperti lembing. Tanya kamu. Siapa kamu? Melihat Ye Chen tidak menjawab, Xiong Er bertanya lagi, matanya yang kecil terfokus. Pikiran Ye Chen ditarik kembali, dan dia berbalik perlahan, menunjukkan perubahan senyum, gendut, lama tidak bertemu.